Okay, good evening, yeah. Yeah, good evening, everyone. Wait a minute. Yeah. Yeah, good evening, everyone. Welcome to my class. This is English 1 classes, and here is full online class ya. Jadi kelas full online untuk angkatan 2020, belum berapa ya yang baru ini, angkatan 20 kalau nggak salah ya. Oke, di sini Anda mengikuti Anda mengikuti kelas bahasa Inggris 1 untuk kelas sore itu diambil oleh saya. Anda bisa lihat di siakat ya, pengampunya siapa dan lain sebagainya. Untuk kelas pagi dan sore tidak sama untuk pengampunya, tapi materinya sama karena saya telah berdiskusi dengan Pak Andreas ya untuk yang kelas pagi untuk menyamakan materinya gitu. Oke, jadi tidak usah khawatir, materinya nanti akan sama. Per pertemuan materinya sama, tapi the way we teach is different. Cara kami the way we teach are different. Cara kami mengajar berbeda, tapi materinya sama. Jadi Anda semua tidak usah khawatir ya. Untuk pertemuan untuk di kelas bahasa Inggris ini, di bahasa Inggris 1 nanti masih bahasa Inggris dasar ya, masih basic English gitu. Jadi kita hanya materi yang Anda akan dapat itu materi dasar-dasar aja tentang bahasa Inggris. Just we recall about English lesson. Kita mengingat saja materi bahasa Inggris yang sudah pernah Anda dapatkan gitu ya. Oh ya, first of all I would like to introduce myself. My name is Novita Kusmantias. Anda bisa lihat di siakat. Untuk kontak nomornya Anda bisa lihat di siakat juga, itu nomor saya aktif. Anda bisa kontak saya misal ada kesulitan, misal ada hal yang ingin ditanyakan, Anda bisa kontak via WhatsApp yang ada di siakat ya, itu nomornya aktif. Kalau mau kontak saya silahkan ini ya, by text aja, only text aja ya. Kalau mau menghubungi saya silahkan Anda gunakan format yang tepat gitu ya untuk menghubungi dosen itu seperti apa. Jangan seperti Anda menghubungi teman Anda gitu ya. Anda sebutkan nama lengkap Anda, kelas, dan juga tujuan Anda apa gitu. Ya, kontak saya bisa Anda bisa Anda temukan di siakat, itu aktif. Lalu untuk di bahasa Inggris 1 seperti saya lanjutkan ya, bahasa Inggris 1 itu hanya recall saja materi bahasa Inggris yang sudah Anda dapatkan when you were in high school. And then untuk for your information, English lesson in Stockholm for S1 degree you will get 3 English classes. And for the diploma degree or the 3 program you will get only 2 English classes ya. Jadi di Stockholm ini, Universitas Stockholm, untuk program S1, untuk mahasiswa yang mengambil program S1 akan dapat 3 kelas bahasa Inggris ya. English 1 and then English 2 about English correspondent, is about business English, and then the last one is about TOEFL preparation. Lalu untuk yang diploma program atau D3 program, you will only get 2 English classes. English 1 for basic English, and then English 2 about business English. Jadi untuk TOEFL preparation untuk yang D3 itu tidak dapat karena untuk syarat kelulusan ya, untuk yang 1 itu mengikuti tes TOEFL. Oke, jadi itu ya sekilas kelas bahasa Inggris di Stockholm itu seperti apa. Dan untuk bahasa Inggris 1 hanya tadi ya saya sudah jelaskan, hanya basic aja, recall saja. Dan untuk pertemuan pertama
About introduction. Di sini Anda bisa lihat untuk materinya nanti akan saya bikin Google Class juga ya, Classroom juga, dan untuk WhatsApp group. Dan tadi sudah ada yang kontak ke saya, nanti silahkan join di WhatsApp grupnya gitu ya, bisa dimasukkan untuk ke grupnya. Lalu untuk Classroom nanti akan saya buat Classroomnya, materinya akan saya share di Classroom, tugas-tugas pengumpulan tugasnya juga di Classroom, tesnya juga nanti di Classroom juga gitu. Jadi silahkan oh ya, wait a minute, saya bikin plan Classroomnya dulu ya. Jadi nanti semua tugas, semua ujian ada di Classroom. Anda silahkan setelah mengikuti mengikuti video yang pertama ini, Anda langsung join di Classroom ya. Jangan sampai nanti waktu UTS baru Anda minta, Bu, kode Classroomnya apa gitu. Jangan seperti itu ya. Oke. Wait. Sudah saya buat. Saya tambahkan di sini ya. Ya, ini kode Classroomnya. Jadi silahkan setelah Anda mengikuti video ini, Anda langsung join di Classroom. Jadi nggak ada lagi yang nanti alasan saya belum join ke Classroomnya dan lain sebagainya gitu. Walaupun kita online class, tapi usahakan untuk tetap disiplin mengikuti peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Oke, saya lanjut aja untuk materi hari ini. Untuk pertemuan pertama hanya introduction saja. Tadi ya saya sudah jelaskan apa yang akan Anda dapat di kelas bahasa Inggris 1, dan untuk pengumpulan tugas, untuk materi, lalu ujian-ujian itu semua ada di Classroom. Silahkan Anda langsung join. Dan untuk pertemuan pertama yang akan saya bahas about why should we learn English, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris gitu ya. Anda pasti maybe you are bored, you are boring ya. You study English from maybe from elementary school. Mungkin sudah mulai dari SD, ada yang sudah mulai dari SD, ada yang sudah mulai dari SMP, SMA, lalu kuliah ada lagi bahasa Inggris gitu. Kenapa sih gitu kan? Why should we learn English? Kenapa kita harus belajar? Kita seharusnya belajar bahasa Inggris. Nanti akan saya berikan penjelasan sedikit saja, gambaran sedikit saja, the reason why ya, the importance of learning English. Jadi pentingnya kita belajar bahasa Inggris itu apa gitu ya. Ya tadi untuk bahasa Inggris 1 nanti memang kita sedikit banyak tentang tenses. Untuk communicationnya, untuk komunikasinya itu nanti lebih banyak di bahasa Inggris yang kedua, business English, business correspondent, itu lebih banyak ke langsung ke dunia kerja gitu ya. Yang di bahasa Inggris pertama kita review saja. Oke, ya ini ya, the importance of learning English. This is the reason to learn English. Jadi kenapa sih tadi ya kita belajar bahasa Inggris? Yang pertama,
The first reason is about English is a global language. Oke, di sini kameranya saya off-kan saja biar ya. The first reason is English is a global language. Di sini Anda bisa lihat English is an international language and we can't ignore its valuation. Most of the literature of worldwide famous writers are available in English, not only on internet, also in book format. Most popular media is in English. Facebook, WhatsApp, computer, internet are primarily in English. Major technological and scientific development have been written in English language. It is one of the world's business languages which is understood by many countries. Many research journals are presented in the same language. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa global gitu ya. Inti dari penjelasan ini adalah bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional dan kita nggak bisa mengelak itu gitu ya. Kita nggak bisa mengelak bahwa ya memang bahasa internasional itu bahasa Inggris gitu. Apalagi Anda yang mahasiswa Universitas Telkom ya, which is based on technology. Jadi jurusannya itu based on technology, IT gitu. Most of the special term atau terminology for IT is on English language. Jadi terminologi atau bahasa-bahasa istilah-istilah khusus yang sesuai dengan jurusan Anda itu semua dalam bahasa Inggris itu kebanyakan. Jadi ya memang di sekitar kita ya, Anda ya, di sekitar Anda terutama yang jurusan IT itu ya memang nggak jauh dari bahasa Inggris. Kayak contohnya Anda belajar tentang komputer gitu ya, part of computer, bagian-bagian komputer itu kan juga istilahnya pakai bahasa Inggris. Jadi jangan sampai Anda menyebut istilah bagian-bagian salah satu bagian komputer which is itu dalam bahasa Inggris itu salah. Kayak keyboard, harusnya keyboard jadi keyboard, kan salah gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu. And then mouse, and then apalagi LCD, CPU, jangan CPU gitu ya, kan salah gitu ya. Keyboard and then key KEY atau KEY itu kan bahasa kita dalam bahasa Inggris dibaca key. Jangan sampai Anda bacanya keyboard, harusnya keyboard. Nah gitu ya. Simpelnya seperti itu. Untuk Anda yang jurusan IT itu ya memang sekeliling Anda, di sekitar Anda pakainya ya bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya jangan sampai salah untuk menyebutkan special term that relate to your major gitu. Ini yang pertama, bahasa Inggris itu sebagai global language. Di WhatsApp Anda sudah sering ya, banyak WhatsApp group, and then Facebook, Instagram, sosial media itu sudah pakainya bahasa Inggris begitu. Okay, this is the first reason, and then the second one is about many scientific and technological progress are written in English. The world is changing at a great speed. This is all due to the scientific and technological progress which the other countries have made. If we want to keep step up with these fast-moving countries, then scientific and technological research must be made in our own land through knowledge of these subjects and useful books on this subject. Jadi balik lagi, karena Anda itu berkutat dengan teknologi, berkutat dengan IT, di mana semua itu ditulis dalam bahasa Inggris. Mau tidak mau Anda pun harus belajar bahasa Inggris, belajar istilah-istilahnya. Kalau mau tidak kalah bersaing dengan
negara-negara lain, itu Anda harus banyak-banyak baca gitu ya, baca about research, penelitian, jurnal, dan news, berita-berita dalam bahasa Inggris itu lebih up to date gitu. Lalu yang ketiga, English is language of media industry. Almost every digital application or web tool is mainly based on English. It helps to get connected to the world via news channel like the BBC, Fox News, and it helps to watch Hollywood movies or even any other language movie with English subtitles. English is internationally more widespread, thus simplifying communication. 700 million people use English as their second or foreign language. Okay, 3/4 of the world's mail, telexes, and cables are in English. Yang ketiga di sini adalah English is a language of media industry. Balik lagi, industri media industri ya, like news, berita yang up to date ya, berita yang dari luar gitu, dari BBC, like contohnya BBC, Fox News gitu, the movie, film gitu ya, yang up to date, yang mengikuti perkembangan itu yang dari luar, kalau ingin mengikuti perkembangan dari zaman itu sendiri. Lebih dari 700 juta orang itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Ini ya bedanya ya, ini second or foreign language, bahasa kedua dan bahasa asing. Ini beda, bahasa kedua dan bahasa asing ini beda, dua istilah yang berbeda. Sebenarnya lebih menguntungkan bahasa Inggris sebagai second language, sebagai bahasa kedua, daripada bahasa Inggris as a foreign language, daripada bahasa Inggris yang dia fungsinya bukan fungsi ya, bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing. Kayak kita di Indonesia, seperti kita yang tinggal di Indonesia, bahasa Inggris itu bahasa asing, kedudukannya itu sebagai bahasa asing gitu ya, foreign language, bukan sebagai bahasa kedua. Bedanya apa sih gitu? Kalau di Malaysia, Singapura itu bahasa Inggris sebagai second language. Bedanya apa? Bedanya kalau second language, kita menggunakan bahasa Inggris tidak hanya di dalam konteks formal aja, kayak di sekolah, kayak di pekerjaan gitu, tidak hanya lingkup tertentu aja gitu ya. Kita menggunakan bahasa Inggris bisa di kehidupan sehari-hari, di luar kelas, di luar kantor, kita masih menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari gitu. Jadinya that's why orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura itu lebih lancar bahasa Inggrisnya. Walaupun orang Malaysia serumpun ya bahasa Melayu, mereka juga bisa pakai bahasa Melayu, tapi mereka lebih fasih berbicara bahasa Inggris dibanding kita orang Indonesia, karena di Indonesia bahasa Inggris itu sebagai foreign language, sebagai bahasa asing, dimana bahasa asing ini, foreign language ini hanya digunakan di kelas aja gitu ya. Kayak sekolah, ada sekolah nih, Anda pakai bahasa Inggris hanya di ini aja, di dalam kelas aja. Keluar dari kelas Anda sudah pakai bahasa your mother language, bahasa ibu Anda, entah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa lokal Anda gitu. Jadi ya itu bedanya antara second language dan juga foreign language. Dan di Indonesia bahasa Inggris itu masih bahasa asing, bukan bahasa kedua gitu. Jadi beda gitu ya. Lalu the fourth reason, posting career opportunities. Jadi karir ya. Talk about career. We entered into the global market, which requires a person to have a good communication and understanding of English. It helps to compete at global level. Getting a good job is everybody's wish, and to fulfill that dream is to command over it. Almost every corporate company is looking for a person with good command on English. That is why group discussion and then presentation seminars has become a common part of recruitment process for almost all organization. Nah ini ya, talk about karir.
posting career opportunities. Jadi ya tadi ya sudah saya sebutkan bahwa dalam dunia bisnis untuk mendapatkan pekerjaan yang baik itu kalau Anda bisa bahasa Inggris itu dapat poin tambahan gitu ya, dapat additional point gitu. Perusahaan-perusahaan besar itu pasti mempersyaratkan kemampuan bahasa Inggris yang bagus, spoken and written language-nya yang bagus gitu, karena nanti berkaitan dengan bisnis koresponden. Jadi pengirimkan surat menyurat dalam bahasa Inggris itu nanti akan Anda dapatkan di bahasa Inggris kedua di Stekom, jadi jangan khawatir gitu ya. Di perusahaan yang besar, group discussion ada seleksi penerimaan karyawan di perusahaan besar itu ada satu step yang disebut group discussion. Ada juga presentation, di mana group discussion itu bisa pakai bahasa Inggris juga. Atau presentation itu maybe dari perusahaan tersebut akan meminta Anda untuk presentasi dan discussion in English gitu. Itu ya about career opportunities. And then yang kelima, English is important language for business, ya hampir sama ya dengan yang 4 tadi. Business, English is important for business. English is considered to be one of the most important business language when it comes to our appraisal, clients, meetings, project deliveries, transmit our knowledge, product, deliverable, and training. We use only English language. Untuk bisnis juga, misal Anda nggak pengen jadi karyawan, misal Anda mau bisnis aja, Anda mau mengembangkan bisnis Anda go internasional pakai bahasa Inggris gitu. Anda punya produk dan Anda ingin produk Anda dikenal di mancanegara, of course Anda bikin penawaran dalam bahasa Inggris gitu, komunikasinya dalam bahasa Inggris begitu. Itulah pentingnya belajar bahasa Inggris. Then 6 about learning English make it easier to travel. Nah, ini yang suka traveling nih, bahasa Inggris itu membantu Anda saat Anda traveling. If you are planning to visit a country where the native language is not the same as yours, it is advisable to learn English since it is an international language. You will most likely find someone who can speak it, making communicating much easier. Jadi at least Anda bisa bahasa Inggris yang umum-umum aja untuk traveling gitu. Yeah. And then English is regarded as top superior language. Yeah. We are grown up in a surrounding where English is regarded as one of the most superior language. Students who are studying subject like science and mathematics other than English language are not considered as the bright students. Technical terms and theory are pretty difficult in Indian languages. Ini case di Indian language. Case di negara India gitu ya. Jadi orang-orang yang belajar bahasa Inggris itu lebih dibanding dengan orang-orang yang belajar matematika dan sains itu lebih dinilai, orang yang belajar bahasa Inggris itu lebih dinilai pintar gitu daripada orang-orang yang belajar matematika dan sains gitu di case di negara India gitu. Tapi menurut saya pun juga my own opini saya bahwa orang-orang yang have a high motivate, punya motivasi yang tinggi untuk belajar bahasa Inggris dan menguasai bahasa Inggris, at least paham gitu ya, paham apa yang saya terangkan, paham apa yang orang-orang bule atau misal Anda ketemu dengan native gitu, at least paham dengan apa yang mereka bicarakan,
menurut saya itu sudah yang open minded gitu ya, yang gini, it is my own opinion, it's up to you ya. Other opinion kan berbeda. Untuk my own opinion, orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Inggris dan at least sedikit menguasai gitu ya, itu lebih open minded dan daripada orang yang tidak mau belajar bahasa Inggris gitu. Mau belajar bahasa Inggris dia berarti mau untuk istilahnya apa ya, open your door gitu ya, membuka pintu Anda, membuka jendela terhadap dunia luar gitu. Jadi nggak kudet istilahnya, nggak kudet itu kurang up to date ya, itu sudah up to date dengan berita-berita dari luar. Nah, that's my own opinion, itu opini pribadi saya. And then the 8th reason, alasan ke-8 adalah English is a symbol of status. Our celebrities, movie stars, and academicians prefer to speak in English on public platform and meetings to show off their English in front of media. Ya, simbol dari sebuah status gitu ya. Jadi ya tadi ya, belajar bahasa Inggris itu bisa dibilang kalau ngomong bahasa Inggris, berbicara gitu ya, berbicara bahasa Indonesia di negara kita ya, fenomena yang ada. Kalau Anda pernah dengar anak bahasa Jaksel ya, Jakarta Selatan gitu, itu kan the way they speak itu kan combine between Indonesian and also in English gitu ya. Ada kata-kata which is, ada kata-kata literary gitu ya, which is bla 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 bla, which is bla bla bla, itu pakai bahasa Indonesia, lalu di insert gitu, dimasukkan istilah bahasa Inggris which is. Nah, ada literary gitu-gitu. Itu yang apa namanya, menandakan yang reason ke-8 ini ya, simbol, status simbol bahwa Anda bisa ngomong bahasa Inggris, itu berarti Anda levelnya itu lebih tinggi daripada yang tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Itu yang dimaksud yang poin 8 ini. Begitu. And then yang ke-9, assessing a better education. Our educational system believes employment is more important than actual learning process. They think English as a global language will bring jobs. Almost all the degree level examination conducting in English. Even after the completion of their studies, the students need to have sufficient proficiency in English. Bla bla bla. Jadi untuk better education, could English help to crack a GRE, IELTS, TOEFL like exam for higher studies and opportunities to work in USA, UK, Canada, or Australia? Having English language skills increase the chance of getting a good job. Yeah. Talk about education gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu sebagai syarat untuk get high education gitu. Jadi semakin tinggi pendidikan itu bisa dibilang kemampuan bahasa Inggrisnya itu harus tinggi juga gitu. Kayak misal apa namanya, mau sekolah di luar negeri gitu, nggak usah sekolah di luar negeri deh, gampangnya di sekolah lokal aja, di Indonesia aja. Untuk S1, untuk yang ngambil program S1 itu pasti kelulusan itu ada syarat mengikuti ujian TOEFL. TOEFL itu apa sih? TOEFL itu adalah Test of English as a Foreign Language. Jadi tes kemampuan bahasa Inggris Anda, intinya gitu. Di mana-mana ada tes bahasa Inggris. Kalau pengen pendidikan yang lebih tinggi, kalau pengen pekerjaan yang lebih bagus, itu pasti ada syarat kemampuan bahasa Inggris. Yaitu that's why bahasa Inggris itu penting. Belajar bahasa Inggris itu penting.
And then ini India diverse with different language. Ini case di India ya, ini tidak usah diperhatikan aja. Lalu yang ke-11, langsung aja ke-11, English opens the digital door. Nah, seperti tadi saya bilang, you master English, it means that you have a key to open the world door. Jadi dunia, pintu dunia gitu. Anda punya kunci nih untuk membuka pintu dunia. It means that Anda akan open minded, Anda akan punya wawasan yang luas kalau Anda punya skill atau menguasai yang namanya bahasa Inggris. Why learning English is important? Because most of the higher education books are printed in English. English is the third most spoken language in the world. How to learn English? Mostly people searching. Ini case di India juga. Learning the language will allow you to access information that otherwise may not be available to you. Learn English allow you to access films, music, literature from hundreds of countries around the globe. Jadi ya tadi untuk education, untuk buku-buku pendidikan gitu, yang lebih up to date itu yang bahasa Inggris gitu. Tadi saya bilang you master English, it means that you have a key to open the world door. Ya, untuk yang kedua terakhir, learning English can make feel smarter ya. Ini berkaitan dengan status, simbol status tadi ya. Kalau kita bisa bahasa Inggris, itu tingkat confident kita itu lebih tinggi gitu. Jadi ya tadi itu berkaitan dengan status simbol tadi. Kayak kita tuh merasa pede, kita merasa confident dalam berbicara bahasa Inggris. The corporate sector employs people who are confident and speak fluent English apart from the basic skill required for the job. Even if one has got a perfect resume education and jadi persaingan gitu ya, misal Anda apply for a job dan misal ada 2 kandidat yang terakhir nih untuk lolos gitu, yang untuk diterima ada 2 kandidat, Anda dan saingan Anda untuk pendidikannya itu bagus, level pendidikannya bagus, lulusan dari kampus yang bagus dan lain sebagainya, tapi kelemahannya adalah tidak bisa kemampuan bahasa Inggrisnya itu kurang dibanding Anda lebih lucky gitu, you luckily than the other one gitu ya. Jadi itulah the reason why we should learn English. Banyak sekali keuntungan yang didapat jika Anda ingin belajar bahasa Inggris, Anda menguasai bahasa Inggris, apalagi Anda di dunia berkaitan dengan IT ya, bergelut di dunia IT, teknologi, itu sangat-sangat menguntungkan jika Anda menguasai yang namanya bahasa Inggris gitu. Terus ada yang bilang, tapi kan Bu susah dan bla bla bla. Mempelajari sesuatu dari awal, dari nol itu tidak ada yang mudah. Butuh proses, butuh ketekunan, butuh fokus, butuh konsisten. Jadi ya jangan pantang menyerah dalam belajar bahasa Inggris gitu, karena ya memang itu bukan bahasa kita, dan untuk pronunciation, how to pronounce one word to another word itu beda. Memang agak susah ya, karena ini tadi untuk bisa fluent itu lancar ya. Untuk bisa fluent itu memang butuh drill, butuh training, butuh latihan, butuh exercise yang terus menerus. Bisa saja Anda dulu Anda les ya, SMP les bahasa Inggris nih di bimbel, udah lancar ngomongnya tapi nggak pernah dilatih lagi, bisa aja lupa gitu. Jadi ya, untuk maintainnya itu memang agak susah. Bukan agak susah ya, tergantung diri Anda sendiri sih itu ya. Jadi untuk pertemuan pertama saya hanya membahas itu saja.
introduction saja. Why should we learn English? Kenapa sih kenapa sih penting ya kita belajar bahasa Inggris? The importance of learning English, begitu. Oke, untuk pertemuan pertama saya rasa itu saja. Materinya nanti bisa Anda download, bisa Anda simpan di saya share di Classroom, bisa Anda download, begitu ya. Oke, saya rasa itu saja. Thank you and see you on the next meeting. Goodbye.